terus membaca, kamu masih bisa belajar. Pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Kelas 5. Semester 1. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Apa itu sistem gerak? Kerja sama antara alat-alat gerak. Apa itu organ gerak? Organ gerak atau alat gerak adalah alat yang digunakan manusia dan hewan untuk bergerak. Organ gerak manusia memiliki persamaan, yaitu memiliki alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Apa itu alat gerak pasif? Alat gerak pasif merupakan tulang. Tulang dikatakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Apa itu alat gerak aktif? Yang merupakan alat gerak aktif adalah otot, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama bukan berarti kalimat pertama, namun kalimat utama biasanya terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Cara menentukan ide pokok paragraf. 1. Baca paragraf dengan cermat. 2. Amati kalimat pertama hingga kalimat akhir. 3. Baca tiap kalimatnya. 4. Tandai LD pokok. 5. Tandai informasi penting. Setiap satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Rangkaian gambar cerita. Parudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Parudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci. Semakin lama dia mati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar cerita di atas menceritakan tentang Edo yang berkunjung ke kandang kelinci milik Parudi. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar pada cerita tersebut digunakan untuk mempermudah pemahaman suatu cerita dengan gambar yang lebih mudah dilihat. Nah, sambil membaca teks cerita, kalian dapat melihat gambarnya yang akan mempermudah kalian memahami cerita tersebut dan lebih menyenangkan saat membaca. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Berikut ini adalah cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. 1. Tulislah ide pokok yang akan dikembangkan. 2. Buatlah kalimat yang menarik dari ide pokok tersebut. 3. Tambahkan kalimat yang berisi penjelasan dari ide pokok tersebut. 4. Perhatikan penggunaan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Perhatikan contoh di bawah ini. Amatilah dengan cermat gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Tentukan ide pokok terlebih dulu yang akan kamu kembangkan. Dalam cerita, ide pokok berkunjung ke kandang kelinci milik Parudi. Paragraf.
Pada hari Minggu Edo berkunjung ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Pak Rudi menyambut hangat Edo. Pak Rudi sedang membersihkan kandang kelincinya, dan Edo pun ikut membantu sambil memperhatikan kelinci. Kelinci yang dipelihara dengan baik oleh Pak Rudi.